Perkenalkan, nama saya Lison Manik dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24024. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan dari praktikum PBO week kedua. Nah, saya akan menjelaskan hanya pada bagian studi kasus, penilaian capaian pembelajaran, dan rectangle paper playfair. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada bagian penilaian capaian pembelajaran. Nah, pertama saya akan menjelaskan pada bagian yang atasnya dulu. Nah, yang pertama ada import Java util ini untuk mengimpor semua class dari package Java util, misalnya map, list, hashmap, array, dan set. Lalu ada impor Java-nya lagi yang local. Nah, ini untuk format angka biar standar dengan dengan dipakai untuk titik berupa desimal. Baru kita lihat ada kelas komponennya. Nah, kelas komponen ini kita lihat ini ada berisi variabel nama komponen, nilai target, nilai perolehan yang berupa string, float, dan komponen. Nah, pada di bawah ini komponen ini kita lihat uh, untuk merepresentasikan satuan komponen penilaian, misalnya tugas UTS, dan lain-lain. Sedangkan ada nama komponennya. Nah, nama komponennya ini untuk komponen yang berupa K1, T2. Sedangkan adanya nama nilai target. Nah, nilai target ini berupa nilai maksimum berupa target komponen itu. Ada nilai perolehan. Nah, nilai perolehan ini nilai yang benar-benar diperoleh mahasiswa. Lalu kita masuk ke dalam public class yang berupa penilaian capaian pembelajaran. Nah, pertama kita lihat kita masuk ke dalam ada bobot kategori, daftar komponen, daftar sub CMK, format komponen, ada bobot komponennya. Nah, ini yang pertama bobot kategorinya untuk menyimpan bobot ini untuk menyimpan bobot tiap kategori, misalnya K sama dengan 10% UTS ya, mendapatkan bobot kategorinya 20% dari total nilainya. Lalu ada daftar komponen. Nah, daftar komponen untuk berdasarkan nama map dengan key nama komponennya. Ada daftar subcmk, ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah. Ada format komponennya, ini untuk agar bisa kita cetak ulang. Lalu masuk ke bobot komponennya, ini untuk menggunakan dalam bentuk array. Ada konstruktor. Ini merupakan konstruktor. Lalu kita masuk ke dalam konstruktor yang berupa penilaian capaian pembelajarannya menggunakan hashmap. Di sana ada link hashmap. Nah, ini untuk supaya urutan input tetap dipertahankan saat dicetak. Baru ada mode input data. Nah, mode input data ini dari public void tambah bobot. Nah, kita lihat jika nama komponennya sudah ada, maka nilai lama ditambah atau agregasi. Jika belum ada maka kita akan membuat komponen baru. Lalu di sana kan ada truncate2 dipakai ini untuk menyimpan dengan maksimal 2 angka di belakang koma. Baru ada bagian menampilkan target capaian. Ini untuk menampilkan daftar target capaian setiap komponen tanpa duplicate. Baru menampilkan hasil penilaian. Nah, menampilkan hasil penilaian ini untuk mencetak header hasil. Semua kategorinya berupa kategori standar. Lalu kita lihat di dalam loop programnya. Nah, di dalam loop ini,
di dalam loop kita pertama itu mengambil bobot kategorinya. Lalu yang kedua itu mengumpulkan semua komponen yang sesuai dengan kategori. Yang ketiga menghitung total target dan perolehan kategori. Lalu yang keempat kita mencetak hasil nilai tiap komponen. Yang kelima menghitung nilai akhir kategori. Yang keenam tambahannya ke total keseluruhannya. Lalu baru kita masuk ke dalam menampilkan nilai per sub JMK-nya. Di sana ada metode tampilkan nilai JMK. Lalu ada utilitasnya. Nah, utilitasnya ini ada kita lihat is khusus dan is sub khusus pengecualian untuk format tertentu. Truncate 2 float memotong angka ke 2 desimal. Ekstrak nomor sub mengambil nomor dari string sub JMK. Misal lalu ada indeks prioritas. Ini untuk urutan prioritas kategori. Ada extract nomor yang berupa string untuk mengambil nomor dari nama komponennya. Ada get nama kategori string konversi kode ke nama panjang. Ada konversi huruf yang berupa float. Konversi nilai huruf ke float. Kita lihat ke main metodenya. Nah, kita masuk ke dalam public static void main-nya. Ini untuk pertama itu membaca input dari konsol, yang kedua itu memberi format input ke dalam brick berupa data bobot dan komponennya. Misalnya K, lalu ada pemisahnya, lalu 10, lalu setelah itu ada daftar CMK-nya, misalnya CMK pertama sampai kedua. Akhirnya kita mencetak target capaian hasil penilaiannya. Nah, lalu kita masuk ke dalam code rectangle cheaper flavor. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pada bagian importnya. Nah, pertama itu importnya berupa Java util. Nah, ini untuk import semua kelas dari package Java utilnya. Nah, lalu kita masuk ke dalam public class. Nah, public class ini untuk mendefinisikan kelas utama bernama rectangle lab cheaper flavor. Nah, baru ada variabel globalnya yang berupa static matrix yang berupa caranya 5 kali 5 atau matriksnya berupa mempunyai 25 angka atau matriks. Nah, lalu masuk kita ke bagian ini static map karakter. Nah, ini untuk menyimpan posisi setiap huruf dalam matriksnya. Lalu kita masuk kepada fungsi build matriksnya. Nah, fungsi build matriksnya ini untuk mereset posisi huruf, lalu membuat link hash untuk membuat link hash yang bagian ini agar huruf unik dan tetap berurutan. Lalu kita masuk ke dalam stringnya, string combine. Nah,
string combine ini untuk mengubah ke huruf besar, lalu membuang semua karakter yang non huruf. Lalu kita masuk ke dalam for ini. Lalu ini untuk memasukkan semua huruf hasil gabungan ke dalam UI, ke dalam unique, atau huruf duplikat otomatis hilang. Lalu kita masuk ke dalam for char yang bagian ini C sama dengan A. Ini merupakan untuk menambah sisa alfabet ke set agar matriks tetap penuh 25 huruf. Jadi mau gimana pun matriks yang kita beri itu harus mempunyai 25 huruf dengan 5 kali 5. Lalu kita masuk kepada fungsi make pairs-nya. Nah, ini ada keterangan di atasnya, ini untuk membuat pasangan huruf dengan filter yang berupa huruf key pertama. Nah, pada bagian ini untuk membersihkan teks, untuk membuat list kosong untuk menyimpan pasangan huruf. Lalu kita lihat pada bagian while. Nah, pada bagian while ini, ini untuk loop sepanjang plain text untuk mengambil huruf satu-satu. Lalu kita masuk ke dalam if bagian ini, bagian if yang ini untuk kalau masih ada huruf A berikutnya B. Lalu kita masuk ke dalam if yang dari if ini sampai ke sini. Ini untuk kalau ada huruf ganda, maka itu perlu dipisahkan dengan filler. Kalau berbeda, maka itu perlu dijadikan pasangan langsung. Misalnya jika L, contohnya gini, loop. Nah, kan ada O berupa pasangan ganda, maka otomatis O-nya ini tetap ada, namun akan dipasangkan dengan key-nya. Contoh dengan key-nya itu ada S, maka yang dipasangkan dengan O, S, O, S. Lalu masuk ke dalam fungsi encryper. Masuk ke ini, bagian ini merupakan fungsi encryper sampai ke dalam ini. Nah, saya akan menjelaskan dari static string encryper. Nah, ini untuk mengambil posisi row dan kolom masing-masing huruf dari postmap. Lalu kita lihat ada bagian ini. Nah, ini untuk menyimpan baris dan kolom untuk A dan B. Aturan deskripsinya ini berupa ini, sama baris ada sama kolom. Lalu untuk ini bagian untuk persegi panjang atau tukar kolomnya. Nah, pada bagian ini, kalau satu baris maka perlu digeser ke bawah kalau di baris atas 0 sampai 2. Geser ke atas kalau di bawah 3 sampai 4. Lalu ada kolom ini. Ini untuk kalau persegi panjang maka tukar kolom atau classic playfair rule. Lalu pada bagian return. Nah, return matrix. Nah, return matriks ini untuk mengambil huruf hasil deskripsi dari matriks. Baru kita masuk ke dalam fungsi encrypt-nya juga. Di atas juga termasuk encrypt pair, sedangkan yang ini fungsi encrypt saja. Ini untuk menginskripsi seluruh plain text. Pada bagian ini sampai sini. Nah, itu untuk menjadi inskripsi perpasangan atau encrypt pair untuk hasilnya digabung. Lalu ada fungsi main-nya. Fungsi mainnya dari publish static void-nya yang ini untuk scanner untuk input dari user. Lalu ada bagian yang ini input tanpa prompt. Nah, input tanpa prompt ini untuk input plain text and key. Ada cara filler. Nah, cara filler ini untuk huruf pertama key dijadikan fillernya. Lalu ada bagian matrix flavor. Nah, bagian matrix flavor ini untuk mencetak isi matriks 5 kali 5.
Nah, pada bagian ini untuk mencetak matriks 5 kali 5 dengan menggunakan loop. Lalu kita lihat ada bagian mencetak pasangannya. Ada bagian mencetak pasangan, ada bagian cetak inskripsi. Nah, ini untuk bagian ini untuk memberikan output yang berupa cetak pasangannya. Seperti yang tadi ya, yang saya maksud tadi. Jika ada pasangan sama, maka pasangan sama itu akan dipasangkan dengan key-nya tidak boleh sesama huruf yang sama. Contohnya O dengan O itu tidak bisa, maka akan diberi pair dengan key-nya. Atau kita bisa membuat key-nya Y, maka pasangan berupa OY dan OY. Lalu ini untuk mencetak inskripsinya. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.